Hai, aku Syifa Nabila. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang teori kultivasi. Apakah ada yang tahu apa itu teori kultivasi? Teori kultivasi dalam konsep mencerminkan adanya kategorisasi audiens ke dalam dua jenis penikmat televisi, yakni penonton berat atau pecandu televisi dan penonton ringan. Pecandu berat televisi atau heavy viewers, yakni pecandu berat televisi yang seakan-akan dia lebih terpengaruh atau lebih percaya kepada realitas yang dibentuk oleh media dibandingkan dengan kepercayaannya terhadap realitas yang dialami sendiri secara langsung. Kelompok penonton yang termasuk kategori berat umumnya memiliki akses dan kepemilikan media yang lebih terbatas. Hal itulah yang menyebabkan mereka mengandalkan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan mereka. Karena keterpakuan pada satu media ini membuat keragaman dan alternatif informasi yang mereka miliki menjadi terbatas. Itulah sebabnya kemudian mereka membentuk gambaran tentang dunia dalam pikirannya sebagaimana yang digambarkan televisi. Sedangkan penonton ringan atau light viewers cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, baik komunikasi bermedia maupun sumber personal. Kelompok penonton yang termasuk kategori ringan umumnya memiliki akses media yang lebih luas sehingga sumber informasi mereka menjadi lebih variatif. Karena kenyataan ini, maka pengaruh televisi tidak cukup kuat pada diri mereka. Menurut teori ini, media massa, khususnya televisi, diyakini memiliki pengaruh yang besar atas sikap dan perilaku penontonnya atau behavior effect. Pengaruh tersebut tidak muncul seketika melainkan bersifat kumulatif dan tidak langsung. Inilah yang membedakan teori ini dengan the hypodermic needle theory atau sering juga disebut dengan the magic bullet theory yang akan dibahas atau akan dicari oleh kalian sendiri di Google masing-masing. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa pengaruh yang muncul pada diri penonton merupakan tahap lanjut setelah media itu terlebih dahulu mengubah dan membentuk keyakinan-keyakinan tertentu pada diri mereka melalui berbagai acara yang ditayangkan. Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa teori ini lebih cenderung berbicara pengaruh televisi pada tingkat komunitas atau masyarakat secara keseluruhan dan bukan pada tingkat individual. Secara implisit, teori ini juga berpendapat bahwa pemirsa televisi bersifat heterogen dan terdiri dari individu-individu yang pasif dan tidak berinteraksi satu sama lain. Namun, mereka memiliki pandangan yang sama terhadap realitas yang diciptakan media tersebut. Transisi. Para pecandu berat televisi atau heavy viewers akan menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itulah dunia senyatanya. Seperti halnya informasi dan berita mengenai pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia. Derasnya informasi yang dicari oleh para pengguna media sosial menempatkan keyword virus corona atau COVID-19 menjadi kata populer di seluruh search engine yang ada di media sosial. Berbeda halnya dengan virus yang mendahulinya seperti SARS atau MERS yang sama-sama virus corona, COVID-19 muncul di saat pengguna aktif media sosial yang ada menempati angka tertinggi pengguna aktif. Menurut laman resmi We Are Social, pengguna aktif media sosial bahkan mencapai 3,8 miliar, pengguna aktif internet mencapai 4,54 miliar. Menurut data Statistika.com, pengguna aktif media sosial seperti Twitter 340 juta, Instagram 1 miliar, WhatsApp 1,6 miliar, YouTube 2 miliar, dan Facebook mencapai 2,4 miliar. Serta jumlah penayangan berita melalui televisi naik sekitar 1 juta pemirsa. Lalu bagaimana peran media dalam kasus COVID-19 ini? Seberapa pentingkah media dalam bentuk persepsi publik mengenai pandemi ini? Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 ini, Indonesia mengalami fenomena panik buying. Masyarakat yang panik berlomba-lomba membeli kebutuhan pokoknya sangat banyak. Nah, kebayangkan seberapa besar peran media dalam membentuk persepsi masyarakat Indonesia? Media sosial juga menjadi alat sebagai penyebar informasi mengenai COVID-19 kepada penggunanya. Nah,
Namun, penyebaran informasi yang simpang siur dan tidak sinkron satu sama lain menyebabkan masyarakat justru bukan mendapat pengetahuan, tapi menambah rasa cemas dan takut masyarakat akan pandemi ini. Pemberitaan mengenai COVID-19 ini menyebabkan masyarakat mengalami psikosomatik yang dimana timbul kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, dan dampaknya berupa panic buying yang dimana semua kebutuhan penting menjadi langka karena masyarakat membelinya dengan jumlah yang sangat besar. Panic buying ini menyebabkan musibah lainnya seperti penimbunan dan lain-lain. Keadaan ini menempatkan media massa menjadi pengaruh pola pikir masyarakat dan mengubah pandangan mereka akan pemberitaan yang terkesan dilebih-lebihkan. Kejadian ini berbanding lurus dengan teori jarum hipodermik yang penjelasannya di bawah sini, yang menempatkan masyarakat sebagai objek yang mudah dipengaruhi oleh berbagai informasi yang ada. Masyarakat Indonesia yang mudah termakan oleh hoaks dan cenderung berpikiran pendek, memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang tidak mereka telaah terlebih dahulu. Itulah dampak dari teori kultivasi dan rendahnya literasi dari konsumen berita Indonesia. Sampai sini, apakah sudah paham? Saya Syifa Nabila. Sekian, terima kasih.